selamat siang semuanya para narasumber ya. Di sini saya Ayu Arianti Kata Sasmita. Saya akan menemani Bang Boni Hargen pastinya di Paradigma Boni Hargen. Dan kali ini kita akan membahas dua tema sekaligus. Yang pertama adalah mengungkap dalam pemukulan Ade Armando dan juga jaringan ENII terjaring polisi ENII bangkit lagi. Dan di sini sudah ada narasumber kita. Yang pertama ada Mas Ken Setiawan, pendiri NII Krisis Center. Ada juga Bapak Mulkan dari UMS, Bapak Abdul Munir Mulkan dari UMS, dan juga ada Abang Eko pun tadi penggiat media sosial. Baik, siap. Ya Mas, kan beberapa saat lalu kan polisi menangkap teroris yang diduga NII ya di beberapa daerah. Sebenarnya di sini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana eksistensi dan perkembangan NII ini di Indonesia, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator, terima kasih Bang Boni Hargen, ada Bang Eko, ada Prof. siapa tadi? Lengkap pokoknya. Abdul Munir. Prof. Abdul Munir dari UMS. Terima kasih ini. Terkait masalah NII menarik memang, karena saat ini NII kalau saya sebut naik level, walaupun sebenarnya dari dulu sama sebenarnya. Cuman karena selama ini Pak masyarakat menganggap NII sudah nggak ada ini. Sudah vakum, sudah selesai, sehingga masyarakat kaget ketika muncul tiba-tiba kok NII sekarang menjadi terorisme. Bahkan bukan hanya di Sumatera Barat, di Tangerang, belum lama juga di Garut ada 59 ya, remaja, di Lampung ada 30, kemarin di Sumsel juga ada 35, artinya menyebar. Justru sebenarnya ketika masyarakat, ketika media tidak memberitakan persoalan NII, ini justru mereka semakin besar ya, semakin cepat persebarannya, karena berbeda kelompok NII dengan kelompok HTI misalnya. Kalau HTI itu kan dia frontal, bicara tentang khilafah, turun di aksi-aksi. Lah kalau NII, jangankan aparat, jangankan pemerintah, keluarga sendiri kadang ketika salah satu kerabatnya atau mungkin anaknya terpapar, orang tua kadang nggak tahu. Ini kan mereka pintar menyembunyikan jati diri, sehingga pergerakan mereka ya kelihatannya lambat, tapi justru mereka semakin cepat. Bahkan mereka menggunakan lembaga-lembaga sosial, mereka bikin yayasan. Bahkan belum lama kita temukan yayasan-yayasan yang memang kelihatannya membangun apa ya, solidaritas kepada masyarakat terhadap yatim piatu, tapi ternyata di Lampung temukan 5.200 kotak amal yang justru terafiliasi dengan kelompok terorisme. Jadi mereka saat ini tidak mau mengambil risiko dengan keamanan, dengan kriminal, dengan ngerampok, tapi dengan modus yang sangat halus, namun hasilnya juga tidak cukup banyak. Nah, ini menjadi persoalan karena saat ini NII ini justru di masyarakat ini saat pandemi, ini justru laporan-laporan ke kami, ke NII Krisis Center cukup banyak terkait korban NII. Yang tiba-tiba anaknya mengkafirkan, yang minta sejumlah dana, bahkan cukup besar, ada sampai ratusan juta. Permasalahan utama adalah NII ini kan sebelum ini tidak dianggap bahaya oleh negara. NII hanya dianggap sebuah paham atau pemikiran. Jadi ya bagaimana masyarakat akan waspada kalau negara saja tidak menganggap ini sebuah ancaman bahaya. Dan seperti HTI, FPI juga paling ditindak, dibubarkan hanya organisasinya saja. Nah, sementara orangnya ini ganti nama dan mereka masih bisa eksis sampai hari ini, mereka masih menyebarkan propaganda-propaganda tentang mereka. Sehingga banyak yang akhirnya masyarakat, oh pemerintahnya tidak melarang, ini masih bergerak lagi, bahkan mereka kegiatan-kegiatan masuk lembaga pendidikan. Banyak oknum-oknum di lembaga pendidikan kita, di ASN, bahkan di aparat kita juga banyak yang terpapar.
Artinya mereka menggunakan pola-pola pergerakan ini cukup pintar. Apalagi NI yang sudah, kalau kita sebut perkawinan antara yang lokal NI dengan yang transnasional. NI dengan Ikhwanul Muslimin misalnya, yang sekarang menjadi sebuah partai besar berbasis agama. Ini kan mereka sebenarnya anti demokrasi, tapi mereka menggunakan peluang demokrasi untuk masuk ke masyarakat. Jadi mereka masuk lewat jalur parlemen. Ini kok antara NI dan Ikhwanul Muslimin ini juga cukup berbahaya, yang tadinya lokal dengan transnasional. Jadi antara konsep negara Islam digabung dengan konsep khilafah. Ini cukup unik. Bahkan mereka ini cukup besar sekali. Jadi pergerakan mereka 24 jam bergerak. Nah, kita yang mayoritas ini cenderung membiarkan mereka, cenderung memberi ruang. Sering kita sebut masyarakat ini menggunakan kegiatan perlawanan lewat misalnya moderasi kebangsaan, lewat anti radikalisme. Namun faktanya ketika masyarakat ini masih memberikan ruang, anti itu kan kita sudah benci sebenci-bencinya. Namun ternyata ya kita masih berdamai. Bahkan ya kita jumpai orasi-orasi keagamaan di sekitar kita ini sudah mengatakan bahwa negara ini toghut, negara ini zalim, bahkan jangan ikuti ulama-ulama yang pro dengan pemerintah. Nah ini kan akhirnya masyarakat ya karena dibiarkan disugesti bahwa mereka selalu menggunakan jargon-jargon agama, sehingga ya sedikit-sedikit masyarakatnya terpapar juga. Nah ini tantangan menarik. Jadi yang waras ini diam, bahkan di media sosial, di grup-grup WhatsApp misalnya 257 orang, yang radikal paling satu mungkin 2 orang 3 orang gitu kan, tapi yang lain membiarkannya, sehingga akhirnya ya masyarakat anggota yang lain ini karena dibiarkan akhirnya membenarkan, karena sugesti ada ayat-ayatnya menggunakan landasan kitab suci, dan kadang yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh agama. Ya, ini menarik. Makanya kalau ini negara tidak tegas, membiarkan kelompok-kelompok ini merajalela, ya tidak mustahil Indonesia akan seperti Suriah, seperti Libya yang dulu damai sekarang berantakan. Organisasi-organisasi yang bisa ditindak oleh aparat, termasuk NI baru-baru ini, ya hanya mereka yang sudah terafiliasi dengan terorisme. Sementara NI yang lain, NI kan ada 9 komandemen wilayah yang bergerak di seluruh antero negeri, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, yang paling besar juga di daerah Sulawesi, Kalimantan, termasuk di wilayah Sumatera yang lagi eksis. Mereka bergerak masih dianggap sebuah paham. Jadi di Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018, hanya mereka yang sudah terlibat mendukung segala macam tentang gerakan terorisme bisa tindak. Sementara yang belum, ya tidak bisa. Makanya kita berharap para mantan NI yang tergabung di NI Crisis Center mendorong pemerintah agar segera membuat undang-undang yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau mau adil ya harus begitu, karena kalau kita melihat misalnya komunisme sudah jelas, ada undang-undang di TAP MPR yang melarang seluruh paham dan ideologi. Bahkan sekarang jangankan menyebarkan, pakai PIN saja komunisme PKI itu bisa ditindak. Nah, sementara paham yang lain, paham-paham NI ini kan sebenarnya yang faktual hari ini, yang ada di depan mata, yang mengancam kedaulatan, yang mereka memprovokasi masyarakat, bahkan bisa ada di sekitar kita. Cuman karena belum ada payung, sehingga mereka bergerak semakin kencang, tak terkendali. Jangan sampai negara kita ya, seperti Suriah tadi saya sampaikan. Jadi kalau ini dibiarkan, dan kita berharap juga Kementerian Agama juga membuat sertifikasi penceramah agar orasi-orasi keagamaan ini cenderung ya menyejukkan, karena selama ini banyak sekali ya orasi-orasi keagamaan yang ternyata tadi isinya hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Jadi kita berharap masyarakat juga cerdas, tapi ya kembali lagi kalau masyarakat pun melawan tapi ternyata di sekitarnya ketika dilaporkan, misalnya ada lembaga pendidikan, sekolah atau pesantren terindikasi radikal, dilaporin ke dinas pendidikan, pun nggak bisa nindak dinas pendidikan, karena ini wewenangnya Kementerian Agama, kita laporin ke Kementerian Agama, pun mereka nggak bisa nindak karena mereka tidak terdaftar di Kementerian Agama. Lalu menjadi tanggung jawab siapa? Lah ini yang juga menjadi persoalan di masyarakat. Jika sudah masyarakat tahu, lapor kepada bingung, karena dianggap belum melakukan tindakan terorisme. Apakah nunggu mereka ngebom dulu?
Nah, ini yang menurut saya juga bahaya. Karena mereka menyusup, ya, bahkan di aksi-aksi seperti kemarin, saya yakin ini mereka juga turut andil, karena bagaimana mereka sekarang menggunakan konsep musuh bersama, yang penting sama-sama anti pemerintah, mereka juga turun ke jalan. Itu, Mbak Ayu, sebagai awalan, nanti mungkin dilanjut tanya-jawab. Terima kasih. Oke, Mas. Sebenarnya ini kan tadi NII ini sudah menyasar bukan hanya di pemerintahan, di parlemen juga ada ya, terus di pihak-pihak lainnya juga ada gitu, di sekolah dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana sih Mas karakter atau pola perekrutan seperti apa gitu yang digunakan oleh NII ini sendiri? Karena kan setiap teroris pasti berbeda-beda ya pola perekrutannya, begitu Mas. Ya, Mungkin polanya pendekatan biasanya pertemanan atau orang-orang di sekitar kita. Kita sebut sasarannya adalah konsumen. Konsumennya siapa saja yang kita kenal, teman dekat, teman kerja, teman bermain, semua akan menjadi sasaran. Dan hari ini NII ini yang sudah afiliasi dengan ras nasional ya, Ikhwanul Muslimin maupun Salafi Wahabi, ini ngeri sekali. Pendekatan malah justru sekarang lebih kepada ke aparat. Jadi sekarang banyak aparat-aparat kita, jadi penggabungan antara yang lokal ini NII dengan Salafi Wahabi dengan konsep Ikhwanul Muslimin ini, karena mereka tahu di negara-negara konflik itu yang seperti Suriah, mereka itu infiltrasi ke aparat. Dan hari ini banyak sekali aparat-aparat yang tiba-tiba, mungkin kita dengar ya, aparat tiba-tiba berubah, Polri cinta sunnah, TNI cinta sunnah. Nah ini juga menurut saya sebuah hal yang menakutkan. Saat ini mereka mungkin diam, karena ketika dikasih pilihan nanti suatu saat negara ini chaos, aparat ini ketika dipilihan NKRI atau khilafah, saya yakin 99% mereka akan milih khilafah. Seperti yang terjadi di Suriah. Disersinya di Suriah itu cuma 16.000 aparat. Nah, di Indonesia, di PCS saja, Polri Cinta Sunnah itu anggotanya sudah 175.000. Itu di media sosial, baru di Instagram, belum di Facebook, belum di Twitter, belum di Telegram, dan lain sebagainya. Anggap saja kalau misalnya 25% saja dari angka itu sudah sangat membahayakan. Saat ini mereka kelihatannya masih taat kepada pemerintah. Tapi ketika negara ini chaos, sangat tidak mustahil kalau mereka nanti akan berbalik melawan negara ini. Nah, ini ngeri sekali ketika aparat sudah terinfiltrasi, isu-isu kudeta ini tidak mustahil bakal terjadi. Makanya kita berharap sebelum terjadi, negara harus tegas membuat tadi undang-undang yang melarang semua paham dengan Pancasila, termasuk organisasi-organisasi sosial maupun politik yang teridentifikasi, biar ditindak. Karena selama ini ya mereka masih dibiarkan. Jadi mereka harus diberikan efek jera, karena kalau tidak, mereka itu orang-orang yang luar biasa semangatnya, nggak pernah pantang menyerah. Modus ini gagal ganti lagi, modus ini gagal ganti lagi. Sementara masyarakat hanya menunggu dan menganggap ini tidak bahaya, ini tidak ada bahkan. Bagaimana kita merasa nasionalisme kalau kita tidak merasa terancam? Ya, tidak lama lagi mungkin bahkan lingkungan kita bahkan akan menjadi sasaran mereka. Demikian, Mbak Ayu. kita beralih ke Prof. Dr. Abdul Munir. Prof, bagaimana Prof tanggapannya sendiri dengan menggeliatnya NII ini saat ini? Dan mungkin kemarin sudah tertangkap ya oleh pihak kepolisian sendiri gitu beberapa teroris yang memang dianggap ada hubungannya dengan NII ini. Bagaimana, Prof? Menarik apa yang dijelaskan oleh Mas Ken Setiawan itu, tapi mungkin perlu diklarifikasi. Ini yang dari sejak lama saya mengusulkan perlunya apa ya, cuma mungkin dicurigai ya. Pemahaman itu membutuhkan apa ya, penjelasan yang lebih jernih itu loh. Seperti tadi sekian ribu Polri cinta sunnah, TNI nggak apa-apa cinta sunnah itu. Jangan dicurigai. Cuma sunnah yang bagaimana itu yang perlu dicermati. Nah, disinilah perlunya pemahaman yang lebih jelas terhadap ajaran Islam. Seolah-olah menjadi Islam yang salah itu lalu kan berbeda dengan banyak orang, mesti berbeda dengan pemerintah, maksudnya itu loh yang perlu dijernihkan itu. Sehingga kalau menjelaskan
mengenai NII itu memang juga panjang, ini berkaitan dengan sejarah. Saya pernah melakukan survei tahun 2007 di seluruh Indonesia, jadi dari Sumatera, seluruh Sumatera, lalu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur. Isinya itu, jadi seolah-olah apa ya, karena pemahaman terhadap Islam yang legalistik, yang apa ya, seolah-olah menjadi saleh itu harus berbeda dengan banyak orang, bahkan nanti semakin dipersempit itu. Setelah sama-sama Islam nanti juga sesuai dengan pahamnya, sehingga nggak ada yang benar kecuali dirinya sendiri. Nah, NII sesungguhnya seperti dilukiskan Mas Ken itu, kalau dalam pemahaman saya memang ya embrionya sudah sejak zaman kemerdekaan. Jadi di mana dulu ada pemberontakan yang berbasis pada Islam, itu menjadi latensi dari NII. Tinggal nanti ada pemicunya. Nah, memang kemudian bersimbiose dengan gerakan-gerakan kontemporer seperti HTI, lalu FPI. Ya mereka kan dalam banyak hal itu kan sama ya. Seperti tadi, istilah cinta sunnah itu bisa menjebak itu. Di satu sisi dikesankan kalau cinta sunnah itu harus berbeda dengan yang lain. Mesti lalu memihak kepada NI, memihak kepada FPI, memihak kepada terorisme. Itu perlu klarifikasi. Orang Islam tidak cinta sunnah, ya tidak Islam itu. Tetapi sunnah yang bagaimana? Penjelasan tentang itba Rasul itu juga bisa menjebak itu. Rasul yang bagaimana? Selama ini pemahaman keislaman mengabaikan hal-hal yang lebih unik dari Rasul. Sehingga misalnya tentang hadis sahih ya, mutawatir, ya, kalau dalam Islam, maaf menjelaskan sedikit. Hadis mutawatir itu kan yang diriwayatkan oleh banyak orang berbagai generasi. Kalau kemudian dari hadis mutawatir itu menjelaskan Rasulullah melakukan A gitu ya, berbeda dengan hadis Hasan misalnya, ya, yang berbeda. Apakah kemudian orang yang melakukan hadis yang tidak mutawatir itu salah? Nah, selama ini justru orang lebih memihak yang mutawatir itu, sehingga yang tidak mutawatir dianggap salah itu yang mungkin perlu diluruskan. Jadi cinta sunnah, lalu cinta Rasul itu tidak lurus dengan yang selama ini digembar-gemborkan oleh para teroris, karena Rasul juga melakukan tindakan-tindakan yang unik yang tidak populer. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang terbuka diskusi tentang bagaimana bentuk negara, itu selalu akan muncul. Jadi misalnya, ya ini juga dilema demokrasi, jadi jebakan demokrasi. Demokrasi kan terbuka ya, siapapun boleh mengatakan sepanjang itu dilakukan secara konstitusional. Dalam sejarah Indonesia kan umat Islam punya kalau saya menganggap misalnya NII itu ijtihad orang Islam Indonesia yang luar biasa ya. Tetapi bukan berarti membenarkan ya. Sehingga dalam sejarah Indonesia kita punya pikiran tentang negara nasional Pancasila. Lalu kemudian ada sekelompok orang yang tidak setuju ketika sekelompok orang Islam yang lain mendukung negara Pancasila. Dalam hal ini yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pilihannya ada dua. Apakah kemudian
khilafah. Nah, tetapi di Indonesia kemudian muncul Kartosuwiryo yang kemudian memperkenalkan negara Islam Indonesia. Sehingga di dalam perbincangan tentang negara, kalau masih terbuka, maka ada 3 pilihan itu. Apakah kemudian kita sepakat pada negara Pancasila, atau khilafah, atau NII. Nah, sepanjang perbincangan itu dilakukan secara demokratis dan konstitusional, ya itu jebakan demokrasi. Nah, oleh karena itu perlu dicermati. Jadi kalau menganggap NII sudah habis itu ya salah itu. Itu justru seperti yang digambarkan oleh Mas Ken, dalam pelatihan-pelatihan gerakan-gerakan Islam, dalam pendidikan agama, dalam dakwah-dakwah, itu tadi seolah-olah menjadi Islam itu harus berbeda dengan yang lain. Kalau dalam kekuasaan, lalu kemudian ada 3 pilihan, seolah-olah menjadi Islam itu harus khilafah, harus NII, itu yang perlu dicermati. Tanpa rekonstruksi terhadap bagaimana kita berdakwah, bagaimana kita menyelenggarakan pendidikan agama, saya kira kita akan selalu terjebak di situ. Saya pernah menulis pada 10 tahun yang lalu ya. Sosialisasi yang masif dari Islam semenjak Orde Baru. Jadi kalau umur saya sudah hampir 80 tahun ya. Kalau kita bandingkan bagaimana dakwah-dakwah, khutbah-khutbah Pak Islam pada tahun-tahun 60-an, 70-an itu jauh berbeda dengan pada masa awal Orde Baru. Jadi Orde Baru puncak-puncaknya tahun 80-an sudah mulai berbeda. Ketika Orde Baru menggunakan agama sebagai bahasa untuk mensosialisasikan pembangunan. Maka digunakanlah para pendakwah, para ulama untuk menjelaskan pembangunan. Dan setelah itu kemudian muncullah tarweh keliling. Sehingga semarak Ramadan itu begitu masifnya, saya kira kita saksikan di Indonesia yang saya kira tidak sulit kita temukan situasi ini di negara-negara bangsa Islam yang lain. Jadi begitu masif Islam disajikan dalam ruang publik yang begitu luas dan dari sudut-sudut kampung sampai pusat-pusat kota gitu ya. Lalu bersamaan itu kemudian pendidikan Islam digerakkan di seluruh Indonesia bersamaan dengan SD Impres. SD Impres itu kan di seluruh desa ada SD. Dan ada SD itu kan harus ada guru agamanya. Nah, maka pendidikan agama kemudian masif ke mana-mana, ke seluruh kawasan. Nah, di sini muncul dilema. Ketika bagaimana Islam disajikan, tadi dalam pemahaman yang ada, misalnya ya karena dokumen-dokumen yang tersebar seperti itu ya, misalnya saya kutub. Ya dunia ini hanya dibagi 2, jadi Darussalam dan Darul Harb. Lalu kemudian dikembangkan oleh Kartosuwiryo, Darul Islam dan Darul Kufar gitu. Sehingga seolah-olah hanya ada 2 pilihan itu. Nah, kalau kemudian tidak dikembangkan satu pemahaman baru yang kemudian dikhutbahkan, didakwah-dakwahkan ya, para pendakwah, para pengkhutbah itu juga terperangkap pada jebakan-jebakan yang legalistik yang hanya ada 2 pilihan gitu, surga atau neraka gitu. Dan itu kemudian membuat masyarakat yang mendengar lalu kemudian tertarik pada Islam, lalu cinta sunnah, lalu harus tadi milih sunnah berarti anti segala, atau dia nanti jatuh pada calon ahli neraka. Jadi disitulah kemudian memerlukan, kalau saya sering menyebut substansialisasi syariah. Jadi apa sih sesungguhnya esensi dari
aturan-aturan syariah itu pun juga dalam pemikiran Islam juga berkembang. Misalnya salah satu contoh maksud ditetapkannya syariah itu ada 5 hal. Saya sebut satu saja. Yang namanya khibruddin salah satu, itu memelihara agama. Di masa lalu itu tafsir itu yaitu mempertahankan Islam. Tadi dalam pemahaman yang baru bukan begitu. Justru menjamin keyakinan setiap orang. Mengapa begitu? Karena Al-Quran itu kitab suci yang berlaku abadi. Di dalam kitab suci itu dibicarakan tentang sifat-sifat yang mungkarot, sifat-sifat yang maksiat, sifat-sifat yang kafarot, yang munafik, yang kafir gitu. Sehingga sampai hari kiamat juga tetap ada itu yang namanya munafik, kafir dan lain sebagainya itu. Sehingga tujuan dakwah itu bukan kemudian mengislamkan semua orang. Karena kalau semua orang jadi Islam di seluruh dunia itu banyak ayat-ayat tua yang nanti mansuh, nggak berlaku. Nah, oleh karena itu ada satu misalnya si ahli Makodir Syariah Jasir Auda itu merumuskan pemikiran baru yang namanya khibruddin itu ialah menjamin berkeyakinan semua orang. Nah, hal-hal seperti ini saya kira perlu dijelaskan supaya tadi tidak terjebak pada yang disampaikan oleh Mas Ken, ingkaru sunnah itu cinta sunnah itu lalu kemudian dikaitkan dengan mereka yang radikal gitu. Saya kira gitu Mbak Ayu. Baik, terima kasih Prof tadi untuk penjelasannya. Dan kita sekarang ke Mas Eko pun tadi ya. Mas Eko kan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ken sendiri bahwa teroris ini atau anarkis ini sudah menyasar ke media sosial juga ya Mas ya. Juga tadi Mas Ken mengatakan bahwa mungkin ada keterkaitannya dengan aksi kemarin yang waktu adanya aksi demonstrasi gitu. Bagaimana Mas Eko sendiri melihat pergerakan atau pergejolakan dari anarkisme atau teroris yang memang sudah menyasar ke segala bagian gitu Mas? Ya, makasih Prof. Abdul Kan, Mas Ken dan Mas Boni Hargan, Mbak Ayu. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat kasus, jadi saya menyoroti kasus yang kemarin aja ya. Itu ada 6 orang jadi tersangka, 7 orang jadi tersangkanya kasusnya Ade Armando. Dan kalau kita perhatikan, kebetulan saya melacak satu-satu para tersangkanya itu di akun media sosialnya. Semuanya boleh dibilang itu simpatisannya FPI. Jadi ini mereka anak kandung 212. Mereka ingin meneruskan gerakan itu dan setiap kali ada gerakan kemudian mereka melakukan provokasi dan akhirnya kemudian terjadilah peristiwa kemarin. Jadi itu sudah bisa kita lihat bahwa dalam konteks mereka selalu mengatakan 212 itu sebagai sebuah simbol gerakan dan simbol gerakan itu mereka bangga-banggakan. Yang mengikat mereka adalah stigma penista agama. Dan kemudian stigma penista agama itu akan dilekatkan kepada siapapun yang berbeda dengan mereka. Ade Armando di stigma penista agama, saya juga kayak gitu. Orang-orang lain yang berbeda dengan mereka di stigma penista agama. Kenapa stigmanya penista agama? Yang pertama karena memang stigma itu bisa menjadi kekuatan besar yang merekatkan mereka pada 212. Yang kedua, kalau kita perhatikan di katakanlah pelajaran di Pakistan atau di Afghanistan, ketika seseorang sudah distigma sebagai penista agama, otomatis publik seolah-olah punya hak untuk melakukan tindakan hukum. Di Pakistan ada seorang dosen yang diseret ke
dari kampusnya dan dibakar hidup-hidup karena di stigma penista agama gitu. Nah, ini cara-cara mereka dan itu yang terjadi juga kepada Ade Armando kemarin. Pertama langsung diteriaki sebagai penista agama dan kemudian orang-orang itu merasa punya hak untuk melakukan kebiadaban di jalanan. Karena memang itu yang mau dibangkitkan. Jadi tidak heran kalau bahkan selevel Gus Yakut, Menteri Agama, juga distigma sebagai penista agama. Nanti siapapun yang berbeda akan dilakukan stigma penista agama. Saya ngeledekin ini, dikit-dikit penista agama, dikit-dikit penista agama. Bahkan saya sampai sarkas, ini yang saya sebut dengan penisfobia gitu, penista agama melulu di mana-mana. Saya melihat bahwa ini pola ya. Mereka sudah berhasil, beranggapan mereka berhasil di 212, makanya terus kemudian dicuplik di mana-mana. Alumni 212, gerakan 212 dan terus menerus karena nggak punya lagi model keberhasilan lain selain 212. Jadi pakai dijual, dibikin minimarket 212, bikin gerakan 212 selalu kayak gitu. Dan ternyata orang-orang yang kemudian melakukan kekerasan kemarin juga terbukti adalah anak kandung 212. Kalau kita perhatikan beberapa kali gerakan massa belakangan ini, baik berbasis politik maupun berbasis gerakan mahasiswa, itu polanya selalu sama. Gerakannya ada di DPR, gerakannya ada di tempat lain, tapi bakar-bakarnya pasti dekat-dekat Tanah Abang gitu. Polanya selalu gitu. Bakar-bakarannya pasti ke arah utara dari DPR itu, daerah Tanah Abang, ke sana-sana gitu. Dan ini polanya selalu seperti itu. Itu menandakan bahwa kelompok-kelompok ini akan terus melakukan provokasi dan tindakan apapun untuk membuat kekacauan. Saya mengkhawatirkan atau melihat gini. Sebetulnya tadi seperti Prof. Abdur Munir itu mengatakan, kita nggak ada masalah soal cinta sunnah dan lain-lain. Sebagai sebuah bagian kecintaan kita pada agama, itu memang menjadi hal yang mungkin bisa membedakan adalah ketika agama dibentur-benturkan dengan negara. Ketika mereka ingin membuat ingin mensyariatisasi hukum positif kita, ingin menjadikan syariah sebagai bagian dari hukum positif kita. Dan kalau ini kemudian tidak menjadi bagian dari hukum positif, mereka membentur-benturkan. Jadi polanya selalu kayak gitu. Syariat atau katakanlah hukum negara didorong terus-menerus untuk jadi hukum positif, dan seandainya ada perbenturan karena memang kita menganut Pancasila, maka mereka akan membenturkan ini Pancasila sebagai hukum yang dibuat oleh manusia, ini syariat sebagai hukum yang dibuat oleh Tuhan. Nah, pada banyak kasus perbenturan ini membuat sebagian umat Islam confused. Anda mau pilih hukum manusia atau mau pilih hukum dari Tuhan? Anda mau pilih Pancasila atau mau pilih kitab suci? Itu yang menjadikan landasan mereka kemudian mengembangkan NII, HTI, dan kelompok-kelompok radikal lain. Pertanyaan ini menurut saya harus secepatnya dijawab. Mungkin tanggung jawab para cendekiawan untuk merumuskan jawaban agar masyarakat bisa clear menjawab pertanyaan ini. Agar masyarakat bisa tenang menjawab pertanyaan ini. Karena ini pertanyaan yang seringkali menjadi pertanyaan jagoan para pengasong khilafah, para pengasong NII, para pengasong kemudian masuk ke polisi-polisi sebagai polisi cinta sunnah. Ini pertanyaan jagoan. Dan menurut saya, setiap intelektual di Indonesia yang mencintai bangsa ini penting untuk merumuskan jawaban yang tepat sehingga kemudian bisa terdistribusi pada masyarakat paling bawah. Ini yang harus terus-menerus dikesampingkan sehingga perbenturan antara ideologi keagamaan sebagai bagian dari gerakan mereka dan ideologi kebangsaan ini tidak menjadi persoalan yang membenturkan terus-menerus. Dulu Cak Nur misalnya sudah membuat sebuah buku Keindonesiaan dan Keislaman, itu sebetulnya sudah clear, tetapi kan diskursus publik
Dia apalagi di musola-musola, di masjid-masjid, kan nggak sampai ke buku-bukunya Cak Nur, nggak sampai ke buku-bukunya Prof. Abdur Munil Mulkan mungkin, nggak sampai, karena ini pertanyaan atau katakanlah obrolan di kelas warung kopi, dan kelas warung kopi inilah yang kemudian menjadi problem serius, sehingga tadi seperti yang Ken ceritakan, banyak banget orang yang bisa direkrut menjadi anggota NII atau menjadi anggota HTI dan kelompok-kelompok radikal lainnya. Kenapa mereka selalu mempertanyakan itu? Karena memang mereka ingin membenturkan negara dengan ideologi mereka. Jadi tadi seperti pertanyaan Prof tadi, kenapa orang kalau beragama mesti berbeda? Nah, karena memang dengan simbol-simbol yang berbeda itu, mereka melihat orang lain sebagai outsider. Kalau orang lain sebagai outsider, maka mereka punya keyakinan bahwa mereka adalah musuh mereka, atau katakanlah orang selain mereka itu sebagai musuh. Itu menguatkan keyakinan mereka untuk menjalankan jihad personalnya gitu. Itu yang kemudian menurut saya selalu seperti itu. Dan polanya selalu digiring. Pertama misalnya katakanlah dalam konteks perempuan lah, simbol-simbol perempuan. Pertama digiring pakai jilbab saja. Kalau sudah pakai jilbab, kemudian digiring harus pakai jilbab yang panjang. Setelah itu pakai jilbab yang panjang, digiring lagi harus pakai warna yang tidak mencolok. Setelah digiring pakai warna tidak mencolok, harus pakai cadar. Jadi memang penggiringannya itu sudah pakai jilbab nggak cukup, pakai jilbab baju-baju panjang nggak cukup, pakai warna yang tidak mencolok. Makanya warnanya pasti hitam, abu-abu gitu. Setelah itu baru pakai cadar. Setelah pakai cadar, pakai burka kayak di Afghanistan sehingga sampai nggak kelihatan semuanya. Nah ini di kaum laki-lakinya juga kayak gitu, sama. Awal-awalnya barangkali cara sholatnya berbeda, lalu celananya berbeda, lalu tampilan jidatnya berbeda, lalu semua kemudian pada akhirnya digiring menjadi kami different. Saya berbeda dengan Anda dan Anda adalah outsider dari kelompok kami karena kami meyakini kebenaran, kami meyakini bahwa kami paling Islam dan Anda bukan Islam. Sehingga merasa punya wewenang psikologis untuk melakukan pengkafiran, bahkan penganiayaan atas nama agama. Itu yang mungkin terjadi di Indonesia belakangan ini. Jadi memang pertanyaan yang paling utama yang harus terus-menerus kita jawab di lapangan adalah ketika agama dibenturkan dengan negara atau institusi kenegaraan, padahal tidak harus berbenturan. Misalnya Felix Yau, salah seorang tokoh FPI pernah bilang itu, membela agama tidak ada dalilnya. Membela negara tidak ada dalilnya. Membela agama ada dalilnya. Itu Felix Yau bilang terang-terangan, dan ini adalah cara berpikir mereka untuk membenturkan agama dan negara. Saya pikir itu Mbak Ayu, terima kasih. Kalau ada kekurangan, Prof, makasih Prof, Mas Borni. Saya Mbak Ayu. Biasa nih. Saya Mbak Ayu. Ya, saya mulkan lanjut ini, Mbak Ayu. Silakan saya kontaknya sama Pak Mas Eko. Saya terus ya. Jadi terima kasih Mas Eko yang menyadarkan saya gitu. Ya cinta sunnah itu cinta manusia. Cinta Tuhan itu cinta tidak terbatas agamanya apa. Cinta syariah itu cinta manusia. Jadi beragama itu juga sosio budaya, proses sosio budaya yang panjang yang tidak lalu ujuk-ujuk gitu. Sehingga seperti tadi saya katakan, tujuan pendidikan Islam dan tujuan dakwah itu bukan membuat semua orang jadi Islam. Karena kalau seperti itu nanti banyak ayat-ayat Al-Quran yang nggak kepakai. Jadi kadang-kadang kita melebihi kehendak Tuhan. Nah, perkara orang jadi Islam atau tidak itu diserahkan saja pada takdir Tuhan. Jadi kadang-kadang kita tidak konsisten. Di satu sisi kita selalu mengawali khutbah itu innal huda hudallah mayatillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, kan selalu diulang itu. Jadi sesungguhnya petunjuk itu adalah hak Allah,
siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dan menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberi petunjuk. Tetapi kita di lapangan tidak begitu prakteknya. Justru kita memaksa-maksa orang agar, kan itu berarti menentang Tuhan. Sehingga seperti tadi saya katakan, jadi menjadi saleh itu yang menjadi baik kepada semua orang, tidak peduli dia Kristen, Katolik atau tidak beragama. Nah, perkara nanti tentu dalam kerangka Islam yang saya pahami, justru karena kebaikan-kebaikan itulah maka seseorang diharapkan bisa memperoleh petunjuk Tuhan. Perkara dia memperoleh petunjuk atau tidak itu hak prerogatif Tuhan. Jadi dengan begitu kita bisa berdamai dengan semua orang, bisa bekerja sama dengan semua orang. Oleh karena itu misalnya tujuan hakiki dari syariah itu ya public good, kebaikan semua orang, sehingga orang itu merasa damai, merasa nyaman. Soal negara Pancasila atau khilafah itu kan cuma sebutan. Tujuannya apa? Tujuannya menyejahterakan semua orang. Tidak peduli dia agamanya apa. Kalaupun misalnya kekuasaan di belakang Islam itu wajib bagi penguasa itu untuk menyejahterakan semua orang, nggak peduli agamanya. Itu supaya sambung dengan yang disampaikan oleh Mas Eko. Terima kasih. Iya, Bang Boni, dipersilakan Bang, mungkin ada Iya, saya tanggap sedikit saya ada pertanyaan yuk. Pertama ya, saya terima kasih sekali nih untuk para tokoh ini. Mas Ken, terima kasih bukunya, kajiannya itu luar biasa soal NI. Saya suka bacanya. Lalu pandangan Mas Eko juga saya ikuti terus di media. Dan di sini ada guru saya juga, Syekh Mulkan ini sebetulnya sudah level ini yuk Buya Ma'arif ya kita. Ini tokoh Muhammadiyah yang memang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini ya, untuk mengimbangi kebangkitan ideologi transnasional yang ingin menggeser tidak hanya esensi dari keislaman Nusantara kita, tetapi juga ideologi negara. Dan di sinilah persis sentrum yang mengundang kita untuk harus berpartisipasi, harus peduli, harus terlibat. Ya, makanya kemarin ketika ada diskusi itu di suatu tempat, ada Pak Ali Mardani Sera, saya juga hadir dan saya bilang kita tidak perkarakan soal kamu mau menang pemilu atau tidak, atau siapa presiden berikutnya dan seterusnya. Yang kita persoalkan adalah seperti apa Indonesia ini ke depan kalau ada di tangan orang-orang yang hakikatnya itu anti demokrasi atau bahkan anti Pancasila. Nah, saya kira diskusi kita ini juga berkaitan dengan bagaimana menyelamatkan masa depan Indonesia. Kita semua berharap bahwa generasi milenial punya kesadaran yang sama. Karena hari ini kita perhatikan bagaimana ruang publik, baik ruang publik yang klasik ya, maupun ruang publik baru ya berbasis internet itu sudah dikooptasi oleh kelompok-kelompok yang menawarkan satu gagasan dan juga satu gerakan baru ya, yang manis-manis di mulut lah ya, yang enak-enak didengar tapi sebetulnya berisi racun itu. Ya, gerakan Salafi, Wahabi itu ya, bagaimana mereka berupaya mengubah konstruksi sejarah kita. Seakan-akan Indonesia dibangun di atas khilafah. Ini kan gila ini. Tapi banyak orang termakan oleh propaganda macam ini. Ya, pendidikan, institusi-institusi pendidikan dibangun Muhammadiyah dari dulu oleh Nahdlatul Ulama. Itu perlahan-lahan sebetulnya perannya mulai digerus tuh oleh kehadiran kelompok-kelompok intelektual Ikhwanul Muslimin ya, terus kemudian ideologi-ideologi lain yang saya bilang tadi ini masuk kategori inilah right wing populism, Islamist right wing populism. Nah, ini kelompok-kelompok yang justru ketika dia bersimbiosis dengan kelompok politik ya, entah partai politik atau ormas, ya mereka semakin menjadi gurita yang mengerikan ya. Dia bisa mencengkram ini
fondasi negara kita dan juga bisa mencaplok masa depan Indonesia. Saya punya satu pertanyaan dulu ini untuk ke Syekh Mulkan, baru nanti ke Mas Eko, Mas Ken. Ini kira-kira di mana letak, kalau memang ada kelemahan dari institusi pendidikan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah dalam menghadapi begitu dahsyatnya kebangkitan kelompok-kelompok transnasional ini di terutama abad 21 Indonesia ini. Syekh, mohon pandangannya, Syekh. Terima kasih. Terima kasih, Bung Boni Argen. Jadi menurut saya yang kurang itu apa ya? Pendidikan agama dan khutbah-khutbah itu lebih banyak cerita tentang fikih itu loh. Jadi fikih itu kan memang sangat rigid ya. Itu perlu dibarengi dengan cerita-cerita humanis kemanusiaan Muhammad itu perlu diperkaya. Saya kira baik NU ataupun Muhammadiyah juga agak kurang di sini. Apalagi dalam pendidikan formal. Jadi kisah-kisah Rasul mengenai bagaimana dia menyantuni orang Yahudi yang miskin, yang menderita, yang kelaparan, dan bagaimana kemudian cerita-cerita perlakuan Rasul terhadap musuhnya yang selama ini selalu mengancam jiwanya. Pada saat musuh itu tertangkap, bagaimana perlakuan Nabi kepada musuhnya yang sudah tertangkap di tangannya, yang manusiawi, dan karena manusiawinya itu kemudian si musuh itu berbalik menjadi pendukung Rasul. Jadi cerita-cerita saya kira kurang menjadi fokus dari pendidikan Islam dan juga dakwah. Jadi karena itu mungkin perlu pengkayaan, pengembangan karakter yang sunni, yang berbasis sunnah, yang tapi tadi di depan saya katakan seringkali memahami Rasul itu yang cerita-cerita besarnya, cerita-cerita kecil yang unik itu enggak dianggap menyimpang justru. Padahal itu Rasul melakukan. Jadi justru itu yang perlu dioptimalisasi dan diperkaya agar seperti tadi saya katakan, jadi Al-Quran itu menjamin kebebasan orang berkeyakinan sampai hari kiamat. Itu langka, jarang ditemukan. Maka pernah saya temukan satu dokumen di Muhammadiyah yang namanya Asas PKU. Waktu membaca juga terkejut karena itu terbit tahun 1928-1929. Asas PKU itu begini, Muhammadiyah mendirikan pendidikan panti asuhan, mendirikan rumah ibadah, itu bukan dengan maksud untuk semua orang. Bukan dengan maksud agar yang sudah Islam jadi Muhammadiyah. Semuanya bukan. Semua dilakukan untuk memuliakan kemanusiaan. Nah, itu juga terbukti dari anggota Muhammadiyah itu kan perkembangannya tidak signifikan dengan pengguna jasa manusanya. Jadi, sayangnya itu juga jarang dipahami oleh aktivis Muhammadiyah sendiri. Nah, itu yang saya kira Mas Boni yang perlu diperkaya. Jadi cerita-cerita kemanusiaan yang langka. Nanti sudah saja di belakang pendidikan Islam juga hampir tidak ada itu. Jadi kisah Nabawi yang manusiawi itu yang perlu diungkap sehingga orang menjadi saleh, menjadi cinta sunnah itu ya manusiawi. Yang memperlakukan semua orang secara manusia, tidak peduli agamanya, tidak peduli keyakinannya. Dan itu super saleh itu. Saya kira itu yang mungkin diperkaya, yang perlu dijadikan bahan. Ini kan kita semua tahu bahwa dulu kita kenal misalnya daerah Sumatera Barat.
Sumatera Barat itu dulu banyak Muhammadiyah ya. Ya, Tapi betul. dalam temuan belakangan justru di kajiannya Mas Ken juga itu NII makin berkembang. Nah, kelompok-kelompok Salafi, Wahabi juga berkembang subur di sana, HTI dan segala macam itu ya. Di sini apakah ada kelemahan dalam kurikulum pendidikan Muhammadiyah atau NU atau apapun sehingga kelompok-kelompok baru ini justru bertumbuh subur? Itu maksud saya. Kira-kira di mana sih letaknya? Karena kalau misalnya ini berangkat dari deprivasi sosial, katakan ada sentimen ketimpangan yang memang itu ada, entah karena risiko dari sebuah praktek ekonomi atau karena sistem politik, saya kira di semua agama dan di semua lapisan masyarakat ada perasaan itu. Tetapi itu tidak menjadi alasan tunggal. Nah, kita lihat bagaimana kelompok-kelompok baru ini, ideologi-ideologi baru ini justru sangat cerdas di dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, dan dia juga sangat cepat di dalam menangkap psikologi sosial masyarakat sehingga mudah diterima gitu loh. Ada apa sih sebetulnya dengan kelompok-kelompok utama, arus utama Islam, arus utama seperti NU Muhammadiyah? Terima kasih. Ya, ini mungkin dulu saya pernah tahun 2006 saya menulis artikel pendek di Suara Muhammadiyah karena itu pengalaman lokal di kampung saya, di mana tadi ada paham baru masuk ke satu tempat, kemudian menguasai tempat ibadah, dan kemudian pada satu saat warga setempat minta kalau saya sedang berkunjung ke daerah itu saya menginap. Lalu saya suatu saat menginap, diceritakan gitu. Coba sebutkan dulu ini nomor Sanjul. Bagaimana kemudian tanda kutip menjernihkan kembali, itu saya cuma cerita tentang kemanusiaan itu. Dan kemudian orang masyarakat setempat ya rame-rame mengusir pendatang baru itu. Dan itu kemudian menarik wartawan senior Wall Street Journal dan bahkan datang ke Indonesia dan minta diantar ke tempat saya untuk membuktikan apakah cerita saya itu benar, dan kemudian ditulis di Wall Street Journal terbitan Singapura, judulnya The Exorcist itu. Jadi cuma sayangnya ini tidak menarik gitu, karena selama ini apa ya, reward pahalanya itu tidak besar dan tidak dibesarkan. Jadi karena pemahaman yang fikihis itu seolah-olah itu cerita di luar fikih, di luar syariah, sehingga memang perlu paradigma baru dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Di Muhammadiyah sendiri sudah pernah menyelenggarakan satu event dan kemudian melahirkan satu dokumen yang namanya dakwah kultural. Ya sayangnya itu kemudian tidak populer dan kalah dengan serbuan. Sebenarnya dakwah kultural sama dengan bagaimana memperlakukan semua orang yang berbeda sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan standing point-nya, harus dilakukan secara manusiawi. Itu mestinya harusnya jadi keputusan muktamar di Malang 2005. Tapi karena serbuan besar yang Salafi dan kelompok yang legalistik, yang konservatif itu akhirnya tidak jadi keputusan. Tapi belakangan juga mulai muncul tuntutan agar itu direproduksi ulang. Jadi saya kira teman-teman yang di Jawa Barat, di Sumatera Barat itu kan juga punya sejarah panjang, Mas Beni, yang kemudian tadi berkaitan dengan reward yang kalau teman-teman yang konservatif itu kan gampang. Hanya ada dua pilihan, kamu ikut saya masuk surga atau kalau tidak kamu tercecer ke neraka. Cara berpikir bipolar seperti ini yang perlu juga memang ini kerjaan besar dan panjang yang perlu harus terus-menerus disebarluaskan dan dipopulerkan gitu. Baik. Nah, ini memang pekerjaan besar NU dan Muhammadiyah yang memerlukan dorongan.
Masih. Matur nuwun sangat Syekh Mulkan. Saya yuk sedikit ke Mas Ken sebelum ke Mas Eko ya. Mas Ken ini dalam tulisan Anda ini kan kajian Anda itu bagus sekali ya bahwa NII berkembang subur katakan di Sumatera Barat itu sebagai satu contoh kasus. Karena orang tidak melihat sebagai kelompok yang berbahaya. Kalau orang anggap itu biasa-biasa saja. Nah, sebetulnya kan hal yang sama kita alami sejak 2004 terutama ke sini. 2004 ya 10 tahun PSBY, terus kemudian dampaknya terus berlanjut. Bagaimana kita melihat kemenangan partai politik berbasis agama ini dari satu daerah ke daerah lain, dan kemudian mereka akhirnya juga menguasai politik nasional, masuk ke dalam koalisi yang the ruling coalition, dan dia kemudian menancapkan akarnya ke berbagai sektor yang strategis, ya entah itu kementerian komunikasi, terus kemudian pertanian dan sebagainya, yang kita tahu dampaknya sampai hari ini justru menjadi kerepotan yang serius bagi negara. Saya agak bingung sebetulnya, bagaimana sih panduan masyarakat untuk bisa mengetahui bahwa ini satu gerakan atau satu ajaran yang justru menjerumuskan atau ini menyelamatkan. Sebetulnya masyarakat kita punya atau tidak panduannya. Nah, ini saya kurang paham karena saya bukan ahli Islam atau ahli terorisme seperti Mas Ken atau Mas Eko. Mohon penjelasan ya, Mas. Ya, terkait masalah NI yang juga akhir-akhir ini ramai. Secara fisik memang mereka tidak punya tampilan khusus ya, seperti halnya pelaku-pelaku terorisme sebelumnya yang dilakukan oleh JI, oleh JAD. NI ini lebih pintar menyembunyikan jati diri. Bahkan ya tadi lewat kegiatan sosial. Dan menariknya lagi, kemarin sudah kita buka, kelompok-kelompok ini sekarang latihan militernya nggak perlu sembunyi-sembunyi di gunung. Jadi beberapa kelompok ini, sahabat-sahabat saya ini malah latihannya sekarang menembaknya gabung ke Perbakin. Dengan gabung ke Perbakin, akhirnya, ini saya katakan oknum ya, akhirnya mereka, ya saya sudah di Perbakin kok, saya ikut latihan, saya terbuka, saya nggak radikal lagi. Jadi salah sebuah pembenaran legalitas bahwa dia sudah tidak terkait dengan kelompok radikal manapun. Jadi, ini juga ngeri sekali. Tapi pada prinsipnya secara perilaku biasanya mereka itu cenderung playing victim ya, menganggap bahwa dirinya terzulimi, merasa ini negara ini membatasi orang Islam dalam beribadah, termasuk kemarin ya fenomena Toa itu ya. Mereka cenderung anti terhadap kebinekaan. Jadi mereka tadi menganggap paling benar, yang lain salah. Konsepnya mungkin kadang-kadang menarik yang mereka tawarkan. Seperti di Lampung misalnya, mereka membuat komunitas namanya Pejuang Hijrah. Ya. Terus bikin konsep cinta Quran, cinta sunnah. Nah ini sebenarnya tadi ya juga untuk menjawab dari statement Prof ya. Jadi saya juga sebagai umat Islam cinta sunnah gitu kan. Cuman konsep sunnah yang mereka tawarkan ini agak berbeda. Jadi bilang sunnah, tapi akhirnya mereka tadi yang berbeda itu bid'ah, semua syirik. Bahkan konsep yang kemarin di Mandalika itu, Pak, ini negara ini sudah mengakomodir kekafiran, karena yang berbau klinik di dalam bukan hanya syirik lagi, bukan hanya musik, tapi sudah dianggap sebuah konsep kekafiran. Nah, konsep sunnah ini yang menurut saya mengarah kepada hal-hal negatif, apalagi yang masuk di kalangan aparat, gitu kan. Saya banyak berinteraksi, bahkan ya aparat itu karena sudah bergabung dengan yang cinta sunnah ini, menganggap lagu itu haram. Jadi seorang aparat ini ketika datang ke daerah, menyanyi Indonesia Raya dengan masyarakat, nah, setelah nyanyi dia istighfar, mohon ampun kepada Allah karena telah melakukan dosa. Menyanyi dalam Islam itu dosa. Padahal saya katakan, menyanyi Indonesia Raya ini adalah bagian ikrar kita setia kepada negara, setia kepada tanah air, kita lahir dan besar di Indonesia. Bahkan goalnya menurut saya lebih ngeri. Ketemu dengan beberapa mentor mereka bahwa bekerja sebagai polisi itu dianggap sebagai sebuah hal yang bertentangan dengan hati nurani. Jadi ketika dia sudah punya cukup bekal untuk usaha, dia akan keluar dari kepolisian. Nah ini kan menurut saya kontradiktif. Artinya masyarakat banyak mengidolakan sebagai polisi, sebagai aparat, sebagai polisi yang memang berada di garda depan untuk berjihad dengan tangan. Kalau masyarakat umum kita kan berjihad dengan hati, lemah sekali. Para ulama dengan lisannya, aparat dengan tangan. Nah ini sudah jadi aparat mau mengundurkan diri gara-gara karena tadi
konsep cinta sunnah yang mereka tafsirkan beda frekuensi dengan masyarakat umum. Oke, kalau berbeda gak apa-apa, tapi jangan sampai sampai menganggap semua salah, menganggap semua kafir. Walaupun pada saat ini mereka masih menggunakan konsep ketaatan pada negara. Jadi memang kita saat ini dihadapkan pada situasi yang memang apalagi dengan media sosial ini ya. Jadi dunia dalam genggaman, mereka cukup bergerak 24 jam. Bahkan kalau mungkin ngelihat di media sosial, di Instagram, di Facebook, di Twitter, tiba-tiba ada donasi dari yayasan ini, yayasan itu. Bahkan di WhatsApp kadang kita nggak tahu dapat nomor dari mana, tapi langsung tahu nomor kita. Terus ini dari yayasan A, B, Bapak mau nyumbang berapa, kalau perlu menjadi donatur per bulan. Nah, saya sering tuh. Ini yang akhirnya mencoreng nama organisasi yang memang betul-betul membantu menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Di Lampung ada 5.200 kotak amal. Jadi menarik, apalagi ya yang menyampaikan kadang-kadang tokoh agama, walaupun nggak tahu dia itu memang bagian dari itu atau korban juga. Karena memang mereka pergerakannya sangat bagus, dan kelompok ini sekarang masuk di kalangan NU Muhammadiyah di bawah. Itu kegiatan sosial. Ini kalau ada bantuan misalnya pembagian sembako, saya boleh nyumbang nggak? Ini ada 6 ton, tapi nanti spanduk saya ikut nongol di situ ya. Jadi seolah-olah organisasi yang moderat seperti NU misalnya Muhammadiyah sekarang sudah berafiliasi dengan mereka. Nah, ini kan memang propaganda yang luar biasa oleh mereka. Dan oleh masyarakat saat ini dianggap sebagai hal yang lumrah. Jadi ini menurut saya ngeri sekali ya. Konsep mereka itu memang bagaimana menciptakan lawan. Jadi militansi terbangun karena seperti berkelahi, punya musuh. Nggak punya musuh ya tadi. Mereka ciptakan lawan. Karena dengan berbeda, ya mereka ada alasan. Dan untuk meruntuhkan sebuah negara yang mereka katakan tauhid, zolim, nggak bisa lewat organisasi, walaupun faktanya mereka lewat organisasi, lewat partai politik yang mereka katakan mau mengganti sistem ini. Tapi memang mereka mau membuat sebuah keseimbangan. Melawan negara harus dengan negara. Melawan sistem dengan sistem. Negara Islam atau khilafah, ya udah. Ini yang mereka kampanyekan, walaupun di lapangan mereka selalu teriak-teriak masalah kesejahteraan, masalah keadilan. Tapi goalnya mereka tidak akan pernah berhenti sebelum negara ini dasar hukumnya diganti dengan yang menurut katakan ya dengan negara Islam atau dengan khilafah. Demikian. Baik Mas Kian, ini mungkin ada Sobat Boni sekalian di kanal YouTube kita yang agak bingung, kenapa sih ada kelompok yang menolak menyanyikan Indonesia Raya, menghormati bendera merah putih, dan bahkan menentang otoritas negara. Ya teman-teman sekalian, kita tahu bahwa memang di dalam sejarah Islam sendiri itu tidak mengenal yang namanya konsep negara. Konsep negara itu konsep sekuler yang datang dari Barat di abad 18 kurang lebih. Islam hanya mengenal konsep bahwa seluruh muka bumi ini adalah satu ruang di mana setiap orang yang adalah wakil Tuhan di muka bumi boleh melakukan amal ibadah dan segala macam. Nah, konsep khilafah lahir dari sana. Memang ada di dalam Piagam Madinah itu ada semacam orang menafsir, ada kontrak seperti halnya kita bicara soal demokrasi, tetapi sebetulnya secara epistemologis itu masih jauh dari situ. Jadi konsep kedaulatan yang dipegang oleh kelompok-kelompok yang pro terhadap negara agama itu adalah kedaulatan di tangan Tuhan. Sementara demokrasi menganut prinsip kedaulatan di tangan rakyat. Nah, ini memang benturan yang tidak akan pernah ketemu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Mas Ken Setiawan itu betul sekali. Meski mereka berbicara soal narasi keadilan, kesejahteraan, atau apapun yang bisa memukau atau menghipnotis keberpihakan publik, hakikatnya mereka memang menolak demokrasi. Oke, saya ke Mas Eko sebentar ya. Mas Eko, ini kita baru melihat senior saya sahabat Mas Eko, mungkin senior Mas Eko juga, Mas Ade Armando ini dikepuk rame-rame di depan DPR. Bagi mahasiswa sendiri itu satu tragedi yang mencederai gerakan mahasiswa. Tapi saya kira dalam banyak sejarah yang kita perhatikan memang gerakan-gerakan sosial macam ini selalu dihadiri oleh banyak partisipan dari beragam corak maupun motif. Di sejauh ini yang kita lihat dari temuan-temuan Mas Eko dan teman-teman,
bahwa pelaku pengeroyokan ini memang berafiliasi entah dengan sekte Khawarij di dalam Islam atau dengan Hizbut Tahrir, atau secara politik dia pendukung katakan ada pendukung Pak Anies Baswedan dan sebagainya. Itu kan yang memang telanjang kita lihat, tetapi kita masih ingat bagaimana juga Arab Spring di Tunisia 2010, kemudian jalar ke hampir seluruh kawasan Timur Tengah, ketika gelombang demokratisasi itu memberi keyakinan pada seluruh dunia bahwa kawasan ini akan mengalami dan menerima demokrasi. Tetapi akhirnya di Mesir pun mereka sadar ini kelompok populis kanan ini, ya kaum Wahabi, terus Ikhwanul ini juga ikut bermain. Ternyata mereka mempropagandakan demokrasi untuk menggulingkan rezim yang ada, tetapi sesungguhnya tujuan mereka dalam membangun negara agama tadi. Nah, di kita, saya kira itu yang juga terjadi, dan Mas Eko juga seringkali menjelaskan yang sama dan jauh lebih lengkap ya tentunya. Ya, sekarang yang menjadi kebingungan publik sampai hari ini adalah kenapa sih, ada apa sih, kemendesakan apa yang membuat harus terjadi itu pemukulan, pengeroyokan. Ya, dan saya dalam satu diskusi di Radio Al Sintar berhadapan dengan satu kader Partai Demokrat ya, dari anggota DPR. Dia menyebut itu ada penyusup yang bukan bagian dari gerakan, tetapi ingin merusak citra gerakan. Mereka lah yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando dan sebagainya. Ya kalau publik hanya diberi kesimpulan itu penyusup, tentu rasa keadilannya masih terusik. Ya. Saya kira kita butuh penjelasan yang komplit bahwa memang ada kelompok yang secara konsisten akan selalu memakai momentum apapun untuk mendowngrade citra pemerintah untuk melawan setiap pemerintahan hasil pemilu. Ya, mungkin Mas Eko yang lebih kompeten menjelaskan ini. Monggo Mas. Makasih. Oke, makasih Mas Boni. Ya kalau kita bilang ada penyusup, sebetulnya mereka setiap kali ada demonstrasi ya pasti ada itu. Kelompoknya itu juga. Afiliasi politiknya sama, sebangun. Kemudian biasanya, makanya saya sebelum demo saya nanya sama bikin status, itu nanti demo besok berapa kira-kira bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah yang berkibar. Kenapa? Karena pasti itu korelatif. Demo apapun yang berkibar bendera HTI dan mereka mengatakan bahwa ini bendera Nabi, sehingga kemudian kita agak khawatir. Tapi itu adalah simbol-simbol. Kalaupun itu bendera Nabi, itu bendera dibawa pada saat perang. Kenapa bendera itu dibawa pada saat demo? Sehingga seolah-olah kita ini sudah mau perang. Gitu. Kalau saya lihat fenomenanya memang simpel ya. Kelompok-kelompok ini secara politik sadar mereka tidak akan bisa naik di panggung politik Indonesia kalau lewat jalur normal. Kita sudah punya sejarah lah ya, kelompok Islam politik atau katakanlah politik yang menggunakan agama sebagai basis tahun 1955 kan juga tidak maksimal, misalnya itu paling tinggi itu pencapaiannya. Setelah itu turun dan sampai sekarang terus turun. Bahkan partai-partai baru yang tumbuh itu partai Islam boleh dikatakan cuma PKS saja. Sementara partai-partai non-Islam kayak misalnya Gerindra, Nasdem, dan lain-lain itu bisa tumbuh atau bisa masuk ke dalam ruang politik. Itu artinya mereka sadar kalau mereka menggunakan jargon keagamaan dan mereka bertarung secara normal, itu mereka pasti akan digilas oleh aspirasi, oleh suara mayoritas masyarakat Indonesia. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan agar mereka bisa berkuasa adalah chaos, dengan jalan pertumpahan darah, dengan jalan konflik, dengan jalan seperti itu. Ini terjadi misalnya di Arab Spring, kemudian terjadi misalnya kayak kemarin di Mesir ya kan. Mereka menggunakan itu. Mereka yakin chaos dulu, berantakan dulu, berantem dulu, kemudian orang akan mencari alternatif yang paling enak buat perasaannya, dan agama sebagai salah satu alternatif yang menjanjikan banyak hal, lalu kemudian orang beralih ke ideologi agama. Jadi chaos itu yang ditunggu-tunggu. Bagaimana cara menciptakan chaos?
Kalau saya perhatikan beberapa kali gitu ya, terjadi di Ambon, di Poso dan lain-lain. Sekarang juga mereka sangat serius membangun basis di masyarakat yang jumlah penduduk keragaman beragamanya sangat beragam. Misalnya di Sulawesi Utara, di Sumatera Utara, di NTT, di Papua, bahkan kabarnya jumlah pertambahan anggota HTI terbesar itu ada di Papua, bukan di daerah lain. Kenapa? Kalau seandainya kelompok-kelompok ini tumbuh di daerah-daerah yang katakanlah mayoritas Kristen atau teman-teman Kristennya berimbang, kemungkinan peluang terjadinya konflik tinggi, peluang terjadi gesekan tinggi. Karena konflik hanya terjadi apabila ada dua kekuatan seimbang. Tadi Ken ngomong kalau negara dilawan sama negara, sistem dilawan oleh sistem. Begitupun dalam masyarakat. Di Jawa Barat tidak mungkin ada konflik agama yang serius. Yang ada adalah persekusi atau eksploitasi atau kayak gitu. Teman-teman yang minoritas nggak berani ngelawan. Tetapi mungkin akan beda soalnya kalau terjadi di Sulawesi Utara gitu misalnya. Atau terjadi di Medan atau terjadi di Sumatera Utara. Ruang konfliknya pasti tinggi karena ada kekuatan berimbang. Nah, cetusan konflik ini yang akan mereka kampanyekan ke seluruh dunia untuk mengundang orang lain masuk ke Indonesia dan membuat kerusuhan lebih besar. Itu pernah dicobakan di Ambon. Kita tahu Ustadz dulu Ja'far Umal Talib gitu kan, mengundang banyak orang masuk ke Ambon. Kemudian di Poso juga sampai sekarang menjadi basis ISIS. Gitu loh. Dia bawa juga ke Papua ya Mas Eko. Dan Papua adalah jumlah pertumbuhan HTI terbesar dibanding yang lain. Dulu yang mulai bawa. Iya, Ja'far juga mulai masuk ke Papua dengan jargonnya apa? Memperkenalkan atau dakwah di Papua karena Papua sedikit umat Islamnya. Dakwah di Manado misalnya atau di Sulawesi Utara, dakwah di NTT. Dan kemarin kan di NTT baru terlihat satu orang guru, pasangan guru itu yang menyebarkan brosur khilafah itu di NTT gitu loh. Iya, di Manggarai udah lama itu kelompok khilafah. Di Manggarai. Nah, itu artinya apa? Kenapa mereka tumbuh di sana? Karena memang tujuan mereka mau mengarah pada konflik. Kalau terjadi konflik agama, maka ini bisa dikipas untuk mengundang seluruh Indonesia datang atau barangkali para jihadis seluruh dunia untuk masuk dan mereka punya alasan. Karena mereka sadar, mereka tidak mungkin berkuasa kalau mereka berkompetisi secara normal. Sejarah sudah membuktikan itu. Partai-partai Islam itu nggak ada suaranya ya segitu-gitu aja, nggak naik-naik gitu loh. Kemarin juga ada PBB, ada macam-macam suaranya segitu-gitu aja, nggak ada yang masuk ke dalam parlemen sebagai partai-partai baru, cuma PKS saja, lainnya nggak ada. Tetapi mereka tetap punya sahwat berkuasa yang luar biasa. Caranya dengan apa ya gitu? Dengan menciptakan dan mengobarkan konflik. Nah, perilaku yang sama juga terjadi di Jakarta kan. Kalau ada apa-apa, pasti bakar-bakaran. Kenapa? Bakar-bakarannya di daerah mana? Di daerah PIK sana. Di daerah kelompok-kelompok atau masyarakat yang memang kelompok minoritasnya mayoritas di sana. Bakar-bakarannya di daerah sana. Agar apa? Agar ada konflik etnis, konflik agama. Itu tujuan-tujuan mereka. Dan kita sudah baca polanya ini selalu kayak gitu. Saya pikir itu, Mas Beni. Makasih. Mas Eko, ini tanggal 11 kemarin kan habis Mas Ande, Bang Ade Armando digebuk tuh kan El Sinta bikin diskusi itu. Hadirlah saya Didi Rawadi ya dari Demokrat. Nah, itu yang saya kaget tadi. Selalu mengatakan bahwa ini penyusup merusak demo dan segala macam. Ya sementara kan sentimen kemanusiaan kita sedang harus mengarah kepada mengutuk kekerasan itu kan. Kepedulian terhadap korban, Ade Armando. Tapi saya perhatikan ini tidak. Lalu saya bertanya, ini Pak Didi kok sangat paham ya mana penyusup, mana bukan. Jangan-jangan partai Anda juga nih di balik aksi. Akhirnya Pak Didi marah-marah, dia bilang saya akan lapor ke polisi, saya minta El Sinta rekaman dari acara ini. Saya akan lapor polisi. Saya sih nggak tahu perkembangan berapa hari, tapi intinya dia mengamuk besar. Nah, saya kira Sobat Boni sekalian, memang membaca korelasi antara kelompok politik
partai dengan elemen-elemen radikal yang ada di lapangan yang juga baik yang terorganisir maupun yang kemudian bergerak secara siluman itu ya, tidak terorganisir, terutama pasca pembubaran organisasi FPI dan HTI, ini memang tidak mudah. Tetapi kita merasakan dan tahu bahwa itu real, ada korelasi, ada tautannya. Karena tidak mungkin sebuah gerakan besar yang terorganisir tanpa ada pendana, tanpa ada dirigen, tanpa ada manajer-manajernya lah di dalam industri bisnis politik ini, bisnis konflik, bisnis kerusuhan, bisnis demonstrasi. Ya, tetapi di atas semua itu yang harus kita lihat bahwa ada kelompok yang tidak hanya bicara soal ekonomi di sini, tetapi bicara soal ideologi, yaitu tadi menggeser demokrasi dengan konsep teokrasi. Cuman Mas Eko, yang masih menjadi kebingungan publik sampai hari ini kan misalnya belakangan, saya perhatikan diskusi Mas Eko dengan Noel itu, Noel siapa itu, Ebenezer, ketika bicara soal Munarman sebagai teroris atau bukan. Serentak saya langsung WA itu Noel habis acara itu, dan dia langsung menelpon. Saya bilang, saya butuh penjelasan. Apa yang membuat Anda yakin Munarman bukan teroris? Oh, dia mulai berteriak kiri kanan, tek. Saya berupaya meluruskan, tetapi memang saya nggak tahu apa agenda setting apa yang kemudian melatari gagasan Noel. Tapi yang pastikan ini mengejutkan kita. Tapi yang lebih mengejutkan lagi bahwa tuntutan seorang Muhammad C terhadap Muhammad KC itu 10 tahun. Tapi terhadap Munarman cuma 8 tahun. Nah, terus kemudian ketok palunya 3 tahun kalau nggak salah ya Mas. Iya. Itu Munarman. Orang akhirnya berpikir, kok yang dianggap menista agama lebih besar tuntutan daripada yang jelas-jelas punya kaitan dengan kelompok teroris. Jadi di mana sih sebetulnya konsistensi penegakan hukumnya di sini? Nah, ini yang butuh penjelasan. Iya. Ya, kita juga sangat kecewa ya tuh. Bahkan hukuman kepada Yahya Walodi cuma 5 bulan itu. Gitu loh. Padahal dia sudah mencaci maki dengan segala macam, dengan segala fitnahnya. Ini problem serius menurut saya ya, dan kita berkali-kali juga mengalami suasana di mana keputusan-keputusan institusi kehakiman itu seringkali menggugah rasa keadilan publik gitu loh. Bahwa ada pasal-pasal itu iya, tapi dengan 10 tahun itu menurut saya agak keterlaluannya karena kan gini, mungkin ya hakim-hakim atau kala penegak hukum seperti yang terjadi di polisi Cinta Sunnah tadi, mereka selain sebagai institusi atau bagian dari institusi negara kan juga mereka punya afirmasi keagamaan ya, punya emosi keagamaan. Saya khawatir hal-hal yang kayak gini kadang-kadang mengganggu proses penegakan keadilan ketika isu-isu sensitif yang ada, yang disidangkan. Misalnya isu penistaan agama, isu tentang terorisme, itu kan isu-isu sensitif. Nah, saya khawatir itu berpengaruh terhadap keputusan hakim atau keputusan pengadilan karena mau tidak mau yang ngadili juga manusia, punya afiliasi keagamaan, punya emosi keagamaan, dan ini yang kita khawatirkan kalau seandainya hukum bisa kemudian menjadi kurang clear karena ada ikatan emosional seperti itu. Menyangkut Munarman misalnya, dari awal kita mengatakan memang FPI makin lama makin brutal ya ketika misalnya Munarman memegang posisi sebagai sekjennya. Dan kita sudah buktikan di kasus kilometer 50 itu Rizik bukan saja dia sebagai imam besar tapi juga dijaga oleh sekelompok laskar dan dipersenjatai. Senjatanya senjata api dan berani melakukan penembakan pada polisi. Gitu loh. Pada aparat ya. Pada aparat, dan tembak-tembakannya jelas, aparat memang disasar. Ini kan menandakan tingkat radikalismenya sudah puncak. Sudah well organized. Sudah well organized, dipersenjatai, berani mengambil tindakan. Bahkan dalam persidangan kita tahu mereka nungguin ketika mobil aparat itu kehilangan jejak, mereka nunggu untuk membawa mobil aparat masuk ke killing ground mereka. Kita nggak tahu, tetapi mereka menunggu, bukan menghindari gitu loh.
Nah ini, nah itu satu contoh di mana organisasi yang katanya basisnya bukan teroris ini bermetamorfosis menjadi teroris, dan Munarman ada di tengah-tengah kekuasaan FPI pada saat itu. Dia sebagai sekjen dan Rizik sebagai ketuanya. Agak susah melihat bahwa Munarman ini seperti Munarman yang dulu ketika dia aktif di LBH. Dulu di LBH. Iya, agak susah saya memahami logikanya Noel makanya. Kok Noel melihat Munarman itu seperti Munarman yang dulu gitu loh. Padahal Munarman yang sekarang ini Munarman yang sudah jauh berubah, yang menjadikan FPI seperti itu. Bahkan pada 2014 ada dokumen resmi FPI yang terang-terangan mendukung ISIS. FPI terang-terangan mendukung ISIS, dan itu dokumen resmi ditandatangani oleh petinggi-petinggi FPI. Itu yang terjadi. Makanya ketika ada baiat, dan baiatnya bukan, Munarman bilang kebetulan dia hadir di Makassar. Tetapi kalau kita perhatikan baiatnya 3 kali di Makassar, di Sumatera Utara, di Jakarta. Bagaimana 3 kebetulan hadir dengan acara yang sama gitu? Agak susah saya melihat kesimpulan yang disimpulkan oleh Noel. Makanya kemudian saya men-challenge alasan-alasan itu. Gitu. Dan yang tentu saja kita akan makin atau kita akan terus-menerus memasuki isu-isu yang sama ini, isu agama yang terus-menerus dikipas-kipas. Kita butuh ketenangan mental, kita butuh ketenangan batin, karena yang namanya agama setiap orang punya afiliasi. Ketika ini yang dikedepankan, maka kejernihan kita memandang persoalan akan rusak. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan orang-orang yang saya kenal baik misalnya tiba-tiba ikut 212. Kenapa? Karena ada isu itu. Teman-teman kita yang baik, yang selama ini beragama secara normal, tiba-tiba ikut 212, ingin merayakan bahwa ini adalah perjuangan agama. Mudah-mudahan masuk surga dengan cepat. Kayak gitu tuh. Dan karena apa? Mungkin mereka selama ini bukan menjadi bagian dari pengajian-pengajian yang radikal, tetapi karena mereka punya afiliasi agama, sedikit saja emosinya tersentuh, akhirnya mereka terlibat dalam proses itu. Itu yang mengkhawatirkan kita, dan barangkali itu disetting untuk terjadinya Arab Spring di kopi ke Indonesia. Karena suasana itu. Makasih Mas Boni Hargen. Ya, Mas Eko nanti mungkin Mas Setiawan, Mas Kian nanti duluan komen, nanti Syekh Mulkan juga, baru Mas Eko. Saya sebagai analis politik melihatnya ada satu sinyalemen lagi sebetulnya, Mas Eko. Ini kan di satu sisi penegakan hukum tentu berjalan dengan sangat serius, kita apresiasi dengan adanya Densus Detasemen Khusus 88 itu di kepolisian, ada BNPT dan sebagainya di dalam memberantas ini terorisme dan juga ideologi radikal. Tetapi di sisi lain kita melihat justru makin banyak politisi entah yang ada di kekuasaan ataupun di luar kekuasaan, tapi semuanya yang ada di partai politik tertentu itu justru mengkampanyekan narasi yang mendowngrade seluruh penegakan hukum di sektor radikal terorisme ini. Ya, terakhir kita lihat Fadlizon yang kemudian justru terungkap bahwa di sekitar kampung-kampungnya Fadlizon di Sumatera Barat justru banyak yang ditangkap berterafiliasi dan kelompok-kelompok teroris. Nah, saya melihatnya tadi soal adanya korelasi yang kuat antara kelompok politik dengan kelompok radikal. Di sini, di satu sisi, kelompok politik ingin mendulang suara dalam pemilu dengan mendulang simpati itu, ya, memakai tangan kelompok-kelompok radikal ini. Ya, di sisi lain kelompok radikal melihat mereka sebagai kuda Troya untuk bisa mewujudkan mimpi negara agama. Ya, tetapi apakah ini sesuatu yang salah? Ya, tentu saja sebagai sebuah proses sosial politik itu sesuatu yang normal. Menjadi salah dan tidak sehat. Ya, karena ini bertentangan dengan prinsip ideologi negara Pancasila. Ya, tetapi ada justru orang-orang kaya yang juga berpolitik, ya, yang disebut oligarki dalam teori, yang justru memanfaatkan mereka sebagai amunisi politik. Ya, maka kita kenal banyak istilah untuk tokoh-tokoh macam ini yang bermain di air keruh.
Mereka coba memprovokasi kelompok-kelompok radikal ketika mereka punya kepentingan ekonomi politik terganggu. Ya bahkan separatisme di Papua pun juga dalam hal tertentu juga dikompori oleh kelompok oligarki hitam ini. Ya, ini memang agak sulit untuk kita bisa buktikan secara hukum, tetapi kita tahu bahwa ini real. Ya, ada orang-orang kaya yang ingin supaya utangnya dibayar negara misalnya, tetapi negara tidak mau, lalu mengganggu pemerintahan yang ada dan sebagainya. Ya, teriak ganti presiden. Ya. Dan ketika presiden menegaskan juga bahwa tidak ada penundaan pemilu, masih aja dipaksa ada aksi demonstrasi yang 11 April kemarin dan sebagainya. Ya, tetapi yang membingungkan ini saya simpulkan ketika terjadi tragedi 11 September dulu di Washington, respons Pak Din Samsudin ini juga menjadi satu hal yang mengejutkan buat kita, terutama karena beliau adalah tokoh Muhammadiyah, tentu menodai Muhammadiyah kemudian. Beliau mengatakan sebuah ucapan syukur atas terjadinya tragedi 11 September itu dulu. Dan akhirnya kan orang kemudian mencurigai, ada apa? Nah, kira-kira bagaimana ini bisa dijelaskan? Ini saya mau kan ada tokoh seperti ini, sementara kita tahu Muhammadiyah adalah elemen sangat fundamental, seperti halnya NU yang menopang Pancasila dan NKRI selama ini. Bagaimana ini kita bisa menjawab? Kenapa selalu ada tokoh-tokoh yang macam ini? Terima kasih, saya. Ya, terima kasih Mas Boni. Ini susah juga mengomentari. Tapi ini kan lebih, kalau untuk Pak Din itu kan di kalangan Muhammadiyah sendiri enggak respect ya. Ini lebih ke cari panggung. Apalagi sekarang misalnya ketika dia tidak di Muhammadiyah, tidak di MUI, maka dia akan cari panggung. Nah, seperti yang seingat saya pada 11 September dia belum jadi ketua Muhammadiyah itu. Untuk khusus Pak Din memang politisi yang kemudian bergabung dalam organisasi sipil gitu loh. Sehingga tarikan-tarikan politik lebih banyak dilakukan, sehingga pernyataan-pernyataannya juga bias dengan kepentingan politik. Itu yang bisa saya jelaskan di kalangan Muhammadiyah ini juga sering protes itu terhadap pernyataan-pernyataan Adin, walaupun di dalam sendiri kita tahu ada juga orang-orang yang ya punya pandangan yang legalistik yang mudah dipengaruhi oleh pernyataan-pernyataan seperti Pak Din itu. Selain itu, konsep besarnya tadi seperti yang dibangun oleh Said Qutb itu, dunia dibagi dua. Nah, sehingga seolah-olah ini ketika terpuruklah Amerika, terpuruklah Eropa. Nah, itu seolah-olah lalu kemudian inilah kemenangan Islam. Jadi dan Said Qutb itu menjadi rujukan penting bagi teman-teman yang aktif di dunia politik dan kemudian yang konservatif, yang legalistik, yang kemudian mengarah intoleran itu. Jadi ini yang perlu diluruskan. Maka pemikiran-pemikiran kontemporer yang dulu di Indonesia disinggung oleh Mas Eko tadi, Cak Nur, itu kan perlu di mainstreaming, disebarluaskan kembali. Jadi kontekstualisasi itu, pembumian kalau Gus Dur itu. Sehingga unsur-unsur yang beragama menjadi salah itu yang manusiawi, yang bisa bergaul dengan semua orang, karena dunianya apalagi di dunia yang semakin terbuka, yang setiap saat ketika ketemu banyak orang yang berbeda paham, berbeda keyakinan. Itu yang perlu kembali lagi ke Pak Din, saya kira itu lebih ke kepentingan beliau untuk nyari panggung. Dengan begitu kan dia jadi kalau di kalangan Muhammadiyah itu kan kritik Pak Din itu kan selalu ingin tampil di depan dan jadi berita gitu loh. Itu yang barangkali bisa dijalankan kaitan dengan. Terima kasih saya. Ya, cuma ini kaitan dengan Pak Mas Eko tadi, sering saya sebut ini jebakan-jebakan
legalistik agama itu loh. Seolah-olah kalau menjadi saleh itu harus tidak manusiawi, harus tidak boleh berteman dengan orang yang berbeda agama. Artinya kalau menurut Gusmus itu agamanya, imannya masih rendah itu. Jadi dia akan bisa memelihara imannya kalau dia tidak berhubungan dengan banyak orang. Nah, itu berkaitan dengan doktrin wala wan bara itu. Jadi cinta mati kepada Tuhan, lalu kemudian berimbas kepada benci mati kepada yang lain. Mereka-mereka yang tidak bisa diidentikan dengan kelompoknya ya harus benci mati. Termasuk tadi sasaran terhadap ada Armando itu. Ini bukan sekedar biadab, ini suci ini gitu. Jadi ini yang saya kira perlu dijernihkan dalam masyarakat yang semakin terbuka. Kalau enggak, ya kita akan menghadapi situasi chaos yang menurut saya kan tadi, mengapa partai-partai Islam tidak menang itu karena pendekatan legalistik itu. Orang ingin didukung kok mencela, orang ingin didukung kok mengkafir-kafirkan, menerakakan, sehingga partai Islam tidak mungkin menang sepanjang pola komunikasinya itu konservatif dan legalistik. Tidak pergi ke masjid 3 kali kafir, gitu itu kan selalu digembar-gemborkan itu. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu dibantu masyarakat Islam itu untuk bisa menjadi saleh itu manusiawi biasa yang manusia akan selalu berkembang dan berubah. Islam yang baku sempurna itu bukan Islam yang dibicarakan itu Islam yang goib itu, yang selalu kita cari, yang tidak pernah kita bisa mengklaim. Seolah-olah kita menjadi lebih hebat dari Tuhan, jadi bagi-bagi surga, bagi-bagi neraka. Nah ini yang hanya kadang-kadang pikiran-pikiran semacam ini dianggap liberal, yang lalu bahkan juga kemudian seperti Mas Eko tadi, lalu dituduh menista agama, padahal ini kan sebenarnya mencairkan agama. Sehingga bagaimanapun kan kita dalam setiap saat kita akan berkomunikasi, akan bergaul dengan banyak orang. Dan bagaimana kita memperlakukan semua orang itu. Tentu mereka makhluk Tuhan dan harus diperlakukan sebagai adil kepada, seperti tadi, emosi keagamaan para penegak hukum itu juga kadang-kadang mempengaruhi. Yang itu di dalam kemanusiaan Islam itu harus adil kepada, jangankan kepada orang, kepada dirinya sendiri pun harus adil. Betul. Itu yang saya kira perlu ditegakkan dan perlu disosialisasikan lebih masif. Masih. Matur nuwun sangat, Ini Mas Eko sama Mas Ken, ini kan saya punya pandangan sebetulnya kalau ini perkara negara dan kaum nasionalis melawan kelompok radikal, saya kira ini agak simple problemnya. Tetapi kan kita punya banyak sebetulnya kelompok parasit di sini. Kelompok parasit ini tadi ya dia bisa oligark, dia bisa politisi yang gagal, dia bisa orang-orang baru, pendatang baru yang mau mencari peluang, ya rent seekers, yang coba memanfaatkan isu identitas ini untuk punya pengaruh di ruang publik. Jadi di sini sumber masalah. Nah, muncul orang seperti Pak Napoleon misalnya, petinggi Polri yang kemudian terseret kasus dan masuk penjara, dan di dalam penjara dia menjadi pahlawan nih di kalangan para apa istilahnya, orang-orang yang di penjara itu yang dari kelompok radikal. Dia menjadi pahlawan. Nah, saya kira resonansi macam ini justru melemahkan kerja penegakan hukum oleh kepolisian. Sehingga ini agak seperti kita berlari di tempat. Kita nangkap 1.000, muncul 2.000. Kita nangkap sekian, muncul yang sekian. Jadi kira-kira apa yang mesti dilakukan, atau elemen mana sih di dalam masyarakat yang perlu memperkuat negara di dalam upaya kontra radikalisme maupun kontra terorisme ini? Mungkin dari Mas Ken dulu nih, Mas Eko. Makasih. Baik, Pak Napoleon kalau menurut saya potret dari aparat kita yang tidak netral, dalam artian lebih condong ke agamis. Dia mengedepankan bahwa ini dianggap sebagai orang yang menista, jadi layak untuk diperlakukan seperti itu. Yang dan memang tadi.
Kalau ngelihat fenomena ini di aparat kita, di TNI maupun Polri sudah banyak sekali. Jadi ini tadi ya, kita sebut juga sebagai parasit karena mereka ada di negara ini. Kalau nanti sudah keadaan seperti aksi kemarin chaos, ketika diberikan pilihan mereka, ini ya dipilih NKRI atau khilafah. Saya yakin mereka akan berpihak ya, memilih yang pihak khilafah. Nah ini yang terjadi. Makanya di samping pencegahan meluas di kalangan masyarakat, saya berharap juga di lingkungan aparat kita seperti kemarin Pak Presiden sudah memberikan warning ya kepada terutama istri-istri aparat termasuk TNI yang kemarin juga ternyata terulang kembali agar hati-hati terutama mengundang penceramah. Karena tadi kelihatannya kalau kita menggunakan cinta Quran, cinta sunnah, tapi ternyata faktanya di lapangan muncul intoleransi. Kalau tidak tadi sampaikan Prof tadi tidak ke masjid 3 kali menjadi kafir. Kalau kita ziarah atau kita percaya dengan klinik maka kita akan menjadi kafir. Jadi mudah sekali konteks penafsiran takfiri ini di sekitar kita. Dan ketika ini dibiarkan persoalan radikalisme yang mengatasnamakan agama ini yang sejatinya tidak ada agama yang mengajarkan radikalisme dan mereka tidak diwakili oleh agama apapun. Jadi ini seolah-olah ada sebuah pembiaran. Jadi seperti peternakan, kalau kita peternakan berarti kan ada yang memelihara, ada yang memberi makan, dan ada yang memanfaatkan. Jadi kelihatannya akhirnya agama seolah menjadi hal yang negatif. Padahal semua agama saya yakin berbicara tentang konsep cinta kasih. Permasalahannya adalah di masing-masing agama itu ada oknum yang memanipulasi agama sehingga agama kelihatannya menjadi sebuah hal yang menakutkan. Jadi banyak masyarakat yang menurut saya itu masih kita sebut sebagai OTG. Orang terpapar tapi tanpa gejala, dia tidak menyadari. Jadi dia selalu kadang meneriakan tentang konsep Pancasila, kadang Bhinneka Tunggal Ika, bahkan dia menganggap kelompoknya yang paling benar. Tapi satu sisi hal kecil misalnya kita tanya Tuhan orang Islam dengan Tuhan orang Hindu, Buddha itu satu atau berbeda? Oh berbeda. Berarti kalau mengakui Tuhan berbeda berarti Tuhan lebih dari satu. Enggak, Tuhan di dunia satu. Nah ini kan ketika kita tanyakan lebih detail, dia menganggap bahwa orang yang berbeda itu ya salah. Berbeda itu masyarakat. Islam paling benar berarti yang lain harus salah. Nah ini yang kadang-kadang jangankan berdamai dengan orang lain, berdamai dengan diri sendiri pun tidak. Makanya penting sekali juga konsep Pancasila ketika disosialisasikan dengan asik bahwa Pancasila ini sudah jangankan 5 sila, kita mengaplikasikan 1 sila saja kita menjadi orang yang damai. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan hanya satu, disempurnakan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun beda agama, Tuhan kita satu, hanya beda menyebut dan beda cara ibadahnya. Ya sudah, Islam yang mengaku sebagai kita yang rahmatan lil alamin ya buktikan bahwa kita bisa mengayomi bukan hanya lil kelompok, lil partai, tapi benar-benar jangankan manusia. Tumbuhan, hewan juga harus kita lindungi, harus kita jaga. Nah, faktanya jargon-jargon agama ini yang kadang-kadang di sekitar kita kelihatannya, saya sendiri kadang-kadang ketika sholat Jumat, kadang-kadang milih masjid, karena di masjid yang tersebut yang biasa kita tempati untuk sholat Jumat misalnya, itu udah ciri-ciri pemimpin zalim gitu kan. Pokoknya jangan ikuti ulama-ulama yang mendukung pemerintah misalnya. Ini banyak sekali. Dan kita sebagai orang timur tidak berani ya. Misalnya kita tiba-tiba instruksi, maaf, Pak Yai ini nggak boleh begini misalnya. Atau kita meninggalkan juga nggak etis. Jadi mendengarkan, akhirnya kita menghasilkan apa ya, di rumah punya masalah, di tempat kerjaan punya masalah, ke tempat ibadah tuh pengen tenang. Tapi malah justru kita menjadi geram. Nah ini yang terjadi. Makanya perlu juga tadi saya sampaikan ada sertifikasi penceramah, benar-benar agama itu menjadi rahmat, dan radikalisme sebenarnya bukan hanya di Islam saja, di agama lain juga ada. Artinya bahwa ya perlu adanya selektif tokoh-tokoh agama yang menyampaikan bahwa agama itu rahmat, agama itu membuat kita damai, dan mereka juga harus melihat ketika orang menggunakan jargon-jargon agama tapi tidak menggunakan rahmat, tidak menggunakan akhlak, yang ada malah ujaran kebencian, hujatan, dan caci maki yang menurut saya harus cerdas, harus jangan ikuti. Kalau perlu seperti narkoba, jangan coba-coba. Kalau kita coba-coba, ya kita akan terpapar. Jadi stop, ikuti termasuk di media sosial. Jangan ikuti. Kalau kita ikuti ya kita akan terpapar ke sana. Karena hari ini jujur
berita hoax dengan berita fakta itu beda-beda tipis. Karena yang membuat juga karya jurnalistik. Sehingga ketika disampaikan, kadang-kadang saya sendiri bingung. Saya tanyakan ke teman-teman di Mavindo misalnya, ini hoax apa fakta? Oh itu hoax Mas Ken. Baru kita, oh ternyata tahu bahwa ini hoax. Dan masyarakat kita kadang-kadang, wah ini berita langsung share. Berita, dianggap fakta. Jadi akhirnya kita menjadi korban hoax, bahkan menjadi pelaku karena turut menyebarkan informasi salah. Kalau saya bilang, agama dan kitab suci tidak ada yang salah. Kami sebagai umat Islam meyakini, mengimani para rasul dan para nabi beserta kitab suci yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad itu ya bicara tentang bagaimana tentang tauhid, tentang ajaran Tuhan yang esa. Yang salah itu oknumnya. Jadi agama dan kitab suci tidak salah, tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Nah, ini untuk kritik kita buat semuanya bahwa ternyata tantangan kita cukup berat dan mungkin lebih dari yang nasional, bahkan ada mungkin tangan besar yang ingin menghancurkan Indonesia. Dan yang paling seksi adalah dengan agama, karena ada hadis mengatakan untuk menguasai orang yang bodoh bungkuslah ya sesuatu yang batil dengan agama. Dan ini sudah terbukti di beberapa daerah pilkada DKI sudah terbukti. Saya sebagai muslim kadang malu sendiri kan ketika sholat di masjid. Ini loh, jangan pilih pemimpin kafir. Dan kita berharap jelang 2024 ini jangan sampai terulang kembali. Terima kasih. Gubernur Seiman. Makasih Mas Ken. Monggo Mas Eko, mungkin ada pandangan. Ya, memang kalau kita perhatikan tadi seperti yang dikatakan Prof. Mulkan, bahwa agama pada intinya memang harus mengembalikan manusia sebagai manusia. Cuma memang seringkali para pencari kekuasaan, para politisi atau apa, itu menggunakan agama sebagai cara untuk menarik simpati publik dan sesungguhnya untuk menutupi boroknya. Kalau kita perhatikan misalnya daerah-daerah yang sangat gemar mengedepankan perda syariah, ternyata tingkat korupsinya lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain. Itu, dan bukti kemarin Napoleon itu kan dia tersangka kasus korupsi, kemudian mau menutupi dosanya dengan memukuli MKC gitu. Ini memang lucu gitu loh, bahwa sebetulnya seringkali agama ini digunakan sebagai topeng untuk menutupi keburukan. Saya bahkan sampai kadang-kadang semakin sering orang teriak-teriak agama, saya semakin khawatir ini. Ada apa yang ditutupinya gitu loh. Jadi fenomena itu terjadi di depan mata kita. Nah, persoalannya lagi memang tadi seperti yang saya sampaikan, ada orang atau ada kelompok yang berusaha untuk melakukan gesekan publik secara keras. Kasus MKC misalnya, kenapa Napoleon kemudian melakukan kayak gitu? Karena mungkin ya tanpa disadari atau alam bawah sadarnya berharap akan terjadi gesekan publik. Saya juga misalnya suka mengkritik teman-teman yang bersorak gembira dengan statementnya Muhammad Ibrahim ya, yang mengusulkan 300 ayat kitab suci Quran harus direvisi. Saya mengatakan bahwa ini agak aneh. Muhammad Ibrahim ini orang NII. Dia ustadz di Al Zaitun, orang nomor 2, orang petinggi NII, tiba-tiba masuk Kristen, dan di Kristen kemudian mengkritik kitab suci Al-Quran. Sesuatu yang sangat sensitif bagi umat Islam. Sama seperti ketika statementnya sama sebangun dengan ketika Rizik mengatakan menghina Yesus Kristus. Itu sebangun. Gitu loh. Polanya sebangun. Kalau siapa bidannya? Iya, siapa bidannya? Kalau seandainya katakanlah teman-teman yang Kristen juga bertepuk tangan terhadap statement ini, itu justru akan memberi kayu bakar pada kelompok sebelah ini. Kelompok lain untuk, oh benar kan, agama kita sedang ditindas kan, agama kita sedang dipersekusi kan. Jadi menurut saya kelompok ini jangan mau terjebak dengan suasana seperti ini. Kita harus ditindak hukum dia semua. Ya, orang-orang itu harus ditindak secara hukum. Dan saya pernah menulis protes dan kemudian ada beberapa teman-teman yang barangkali bersimpati gitu. Oh, memang apakah benar itu kitab sucinya mengajarkan kekerasan? Itu wilayah sensitif. Kalau kita melulu ngomong ke wilayah sensitif,
maka sebentar lagi kita akan menjadi bara api bagi teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Muslim, atau teman-teman yang lain. Mari kita menjaga jangan sampai memasuki wilayah-wilayah sensitif. Dan kita sorakin rame-rame orang kayak Rizik, orang kayak Waloni, orang kayak siapa? Muhammad Ibrahim. Kita sorakin rame-rame bahwa mereka lah pengacau-pengacau bangsa ini. Jangan kita beri dukungan sama sekali. Karena mereka akan menjadi isu, mereka akan menjadi bahan bakar kelompok lainnya. Itu yang saya lihat. Yang ketiga memang kelompok politik selalu memanfaatkan agama, kalau kita perhatikan ini untuk menarik, karena paling gampang itu jualan agama, karena orang tidak perlu memverifikasi prestasi atau kinerjanya. Makanya saya bilang sama teman-teman yang di Jakarta seringkali, udah kita nggak bisa menuntut apa-apa terhadap seorang gubernur, karena waktu itu gubernur dipilih berdasarkan agamanya, bukan berdasarkan prestasi kerjanya. Jadi sudah, kita harus maklumi gitu loh. Karena memang itu yang paling gampang dikedepankan, bahwa ini tokoh agama dan lain-lain. Kita nggak bisa melakukan verifikasi terhadap kinerja, verifikasi terhadap kemampuan, verifikasi terhadap kemampuan manajemen dan lain-lain. Ketika sudah diselubungi agama. Jadi menurut saya, kampanye-kampanye yang melulu mengedepankan agama, apalagi dilakukan oleh kelompok-kelompok partai nasionalis yang masih juga melakukan itu sebetulnya untuk menutupi ketidakmampuan mereka jualan program, ketidakmampuan mereka jualan potensinya kepada masyarakat. Biar gampang ya tutupin aja sama agama. Nah, pada konteks ini maka saya selalu bilang, para pengasong agama atau agama kemudian dijadikan sebagai tunggangan politik, dan ini akan kejadiannya pasti akan terus-menerus terjadi. Bagaimana kita kurangi dampaknya buat bangsa ini? Saya pikir gitu, Mas Boni. Terima kasih. Luar biasa, Mas Eko, luar biasa. Mbak Ayu, silahkan dipandu lanjut, Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk narasumber semuanya dan para peserta di Paradigma Boni Hargen ya. Dan sangat seru sekali untuk perbincangan kita kali ini ya. Tadi pembahasannya cukup panas dan cukup menarik sekali. Yang bisa saya tarik mungkin kesimpulannya dari pemerintah dan masyarakat sendiri memang harus tetap berhati-hati ya, dan tidak menganggap remeh untuk kelompok-kelompok seperti NII dan kelompok radikal lainnya. Karena meskipun lahirnya NII ini zaman terdahulu hingga saat ini masih tetap tumbuh dan bergeliat menebar ancaman untuk NKRI. Jadi untuk Paradigma Boni Hargen episode kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan para peserta di Paradigma Boni Hargen. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, pastinya nonton terus di channelnya Paradigma Boni Hargen. Terima kasih banyak untuk semuanya.